Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah i'tikaf Masjid Umar bin Khattab, juga para jamaah i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago, para pendengar radio, para pemirsa dan para netizen di mana saja Anda berada. Pagi ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mengangkat tema sabrun nafsi ala ta'ah wa musahabatul akhyar, bersabar di atas ketaatan dan berupaya bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kita sekarang memasuki hari ke-26 dari bulan Ramadan tahun ini. Nanti malam masuk ke malam ke-27. Tinggal 3 hari, maksimal 4 hari dengan sekarang saum kita. Sudah hampir menjelang garis finish dari perjuangan kita. Dan orang sudah banyak berpaling dari ibadah. Masjid-masjid sudah kosong. Kecuali masjid kita ini tambah penuh. Yang sekarang penuh apa? Mall, pasar, supermarket, tempat-tempat wisata sudah mulai penuh. Orang sudah mulai berpaling dari ibadah menuju kepada kehidupan dunia. Orang yang beribadah pun sudah mulai ada yang kelelahan atau jenuh atau bosan. Mungkin kita semua atau mayoritas kita mengalami dan merasakan hal itu. Ini adalah saat-saat yang sangat krusial untuk dicermati dan dipompa, dicas lagi iman kita dan disabarkan di dalam ketaatan yang selama ini kita lakukan. Jangan sampai hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita sia-siakan, akhirnya Allah mencabut kembali, lalu kita pun ikut terbawa arus perilaku dan perbuatan umumnya orang, meninggalkan ibadah dan memburu kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu menyeru Allah setiap pagi dan petang, hanya karena mencari wajah Allah. Dan wala ta'du ainak, jangan kamu palingkan pandangan kalian dari mereka. Artinya jangan meninggalkan mereka. Jangan meninggalkan orang-orang yang sedang ibadah. Turiduna zinatil hayatud dunya, hanya karena kalian lebih menginginkan kehidupan dunia. Kalimat pertama dari ayat ini mengandung 2 perintah. Pertama, sabarkan dirimu beserta ahli ibadah. Kedua, jangan berpaling dari mereka.
hanya karena ingin mengejar dunia. Kalimat berikutnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Hatinya, hidayahnya sudah dicabut untuk beribadah kepada Allah. Dipalingkan untuk mengejar dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furata, sehingga urusannya itu enggak karu-karuan. Urusan mereka itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlaku bagi umatnya. Karena di sini memakai dhamir mufrad. Dhamir itu kata ganti orang. Mufrad itu sendiri, kamu. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Bukan wasbiru anfusakum, bukan begitu. Sabarkan diri kalian. Tapi kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ay yasbiru nafsahu ma'hum wa idza kana hadha fil ladzina yad'una Allah wa yadhkurunahu famajalisul ilmi aula wa afdal. Nabi SAW dalam ayatnya diperintahkan oleh Allah untuk mensabarkan dirinya bersama mereka yang ibadah, yang zikir. Apabila hal ini berkaitan dengan orang-orang yang berdoa dan berzikir kepada Allah, maka majlis ilmu lebih utama dan lebih afdal. Kenapa? Karena majlis ilmu mencakup semuanya. Ya ada doa, ya ada zikir. Majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya disebut nama Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sedangkan majlis ilmu adalah majlis yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kemudian dibongkar, dipedar, dipelajari isinya. Belajar yang halal, yang haram, belajar yang baik dengan yang buruk, belajar yang ibadah dengan yang adat, dan ini lebih utama. Karena ilmu itu sendiri merupakan zikir, baik yang belajar ataupun yang mengajarkannya. Dan belajar dan mengajarkan ilmu adalah berdoa dengan doa ibadah. Kita sering terangkan doa itu ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya doa yang isinya permintaan lisan. Ya Allah beri saya rizki. Itu doa masalah. Ya Allah beri saya kemudahan. Ya Allah beri saya kesembuhan dari penyakit saya. Itu doa masalah. Masalah itu artinya permintaan. Langsung meminta dengan bahasa lisan. Kedua, doa ibadah. Doa ibadah adalah berdoa meminta dalam bentuk ibadah. Seluruh ibadah, amal soleh di dalamnya mengandung doa walaupun mulutnya tak berucap. Seperti umpamanya kita saum. Saum kan tidak ngomong apa-apa, tidak berisi permintaan. Tapi saumnya merupakan permintaan kepada Allah dengan bahasa tubuh. Kalau kita meminta kepada orang, apa harus bicara? Bisa nggak diungkapkan dengan bahasa tubuh? Bisa. Nampraknya. Gitu kan? Itu minta dengan bahasa tubuh walaupun tidak ngomong. Bisa kita dengan ngomong bagi dong, ayah, meren, gitunya. Tapi tidak namprak. Itu meminta dengan bahasa lisan itu masalah.
permintaan. Bisa kita tidak ngomong gini. Dan menjawabnya juga bisa tanpa ngomong. Nggak ada uang. Orang yang sedang saum berarti dia sedang meminta kepada Allah dengan saumnya. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Orang yang saum Allah janjikan diampuni semua dosanya, diberi maghfirah. Orang yang saum dijanjikan diberi surga, minta surga. Orang yang saum Allah janjikan dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi. Ketika kita saum itu kita meminta semua yang Allah janjikan walaupun tidak berucap, tapi dengan bahasa tubuh dalam bentuk saum. Termasuk majelis ilmu ketika kita duduk di sini. Banyak keterangan dari hadis yang sahih. Orang yang sedang mencari ilmu diberikan rahmat, diberikan sakinah, diberikan ampunan, diangkat derajatnya, dikabulkan doanya, dijanjikan surga, dijanjikan diselamatkan dari api neraka. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Allah itu memiliki beberapa malaikat yang muter-muter pergi-pergi gitu. Tidak diam. Yabtaghuna majalisaz dzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Termasuk di antara majelis ilmu. Kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, mereka berkerumun di sana. Setelah beres dan disebutkan bertumpuk-tumpuk dengan sayap-sayapnya memenuhi antara tempat itu sampai ke langit dunia. Saking banyaknya itu malaikat. Begitu beres mereka naik ke langit, melaporkan kepada Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih tahu tanpa harus bertanya. Kenapa bertanya? Untuk memberitahukan kepada kita adanya dialog ini beserta memberitahukan isi dari dialog ini. Kata Allah, min aina ji'tum? Dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadik. Kami datang dari sisi hamba-hambamu. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadamu. Allah bertanya, wa madza yuridun? Apa yang mereka inginkan? Dijawab, yuriduna jannatak. Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Terus wa yasta'jirunaka. Mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Dijawab, ditanya lagi, wa mimma yasta'jirunani? Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narika, dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah melihat? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Lalu Allah menyatakan, saksikan olehmu aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta dengan ngaji tersebut. Dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku, yaitu dari neraka. Jadi yang hadir di dalam majelis zikir, majelis ilmu dijanjikan surga, dijanjikan diselamatkan dari api neraka, dijanjikan ampunan. Kita duduk di sini tapi tidak ngomong minta kepada Allah, tapi duduknya kita bahasa tubuh meminta apa yang Allah janjikan. Ini doa. Doa disebut doa ibadah. Berdoanya dalam bentuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Kata para malaikat, Rabbi inna fihim abdan khatta'an.
kana yamurru wa yajlisu ma'hum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka, di kalangan orang yang ngaji itu ada orang yang pendosa besar, ahli maksiat. Nggak niat ngaji, cuma lewat, lihat ngumpul, lalu gabung ikut, itu saja. Gimana tuh, ampuni nggak? Orang ini ahli maksiat, disebut abdan khatta'an. Kata Allah, ampuni orang itu. Li'annahum qaumun la yashqa jalisuhum. Karena mereka orang yang tukang ngaji itu, yang suka hadir di majelis-majelis ilmu itu adalah suatu kaum yang siapapun yang bergaul dengan mereka tidak akan binasa. Jadi ngaji itu doa. Walaupun tidak minta apapun secara lisan, hanya mendengarkan. Tapi itulah bahasa tubuh mereka meminta kepada Allah apa yang Allah janjikan untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Nah, inilah orang-orang yang oleh Allah disuruh gabung kita dengan mereka. Nabi SAW pun demikian diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu bersama mereka, tuh orang-orang yang berzikir. Di antara berzikir adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Karena dalam majlis ilmu ada doa ibadah, doa dengan bahasa tubuh, ada zikirnya. Dan belajar mengajarkan ilmu seutama-utama zikir. Majlis ilmu seutama-utama majlis zikir. Karena hakikat zikir adalah ingat kepada Allah, dan tak ada yang lebih bisa mengingatkan kepada Allah dibanding ilmu. Ilmu yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sabarkan dirimu untuk beribadah, berzikir, thalabul ilmi bersama-sama mereka. Jangan berpaling dari mereka. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya dilalaikan, menjauhi zikir, menjauhi ibadah, menjauhi majlis ilmu, mengejar dunia, mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itulah maka ini yang Allah perintahkan, sabar bersama mereka melakukan ketaatan. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi ada hadis. Anna Rasul alaihi salatu wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar faqbala ithnan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid dan orang-orang berkumpul di sekeliling beliau lagi kajian. Tiba-tiba datang 3 orang. 2 di antaranya masuk ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 di antaranya pulang lagi. Fawaqafa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 orang yang tadi bergabung di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Adapun yang seorang, dia melihat ada celah di halaqah, di kumpulan, di majlis ilmu ada celah, dia datang ke celah itu lalu duduk di sana ikut mendengarkan. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang kedua, dia duduk di paling belakang. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'adbara dzahiban, dia pulang lagi, pergi lagi, meninggalkan majlis ilmu tersebut. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Setelah Rasul SAW beres ngasih tausiah, ngasih wejangan, ngasih kajian, nah beres, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Mau enggak aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang yang datang. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang pertama itu tadi yang masuk mencari celah lalu duduk di tengah-tengah celah itu, dia cenderung kepada Allah. Dia ingin mendekat kepada Allah, Allah pun cenderung kepada dia. Allah pun mendekat kepada dia. Ingat, respon Allah selalu minimal 2 kali lipat dari usaha manusia. Allah dalam salah satu hadis kursi kan berfirman tuh, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza atani masyian ataituhu harwalah. Bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. 1 hasta itu 1 sikut, 2 jengkal ya. Tuh, kalau hasta saya 2 jengkal saya. Saya kan semuanya sama. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 ba'. 1 ba' itu enggak ada terjemahannya dalam bahasa kita. Mungkin setengah depa gitu. Kalau 1 depa kan dari ujung jari ke ujung jari segini kan 1 depa. Bukan depa tiarap. 1 ba' mah dari ujung jari sampai ke dada di sini. 1 ba'. Ya kira-kira 2 hasta. Jadi Allah merespon usaha hambanya 2 kali lipat dari yang dilakukan oleh manusia. Itu respon Allah. Jadi kalau ada kata Nabi SAW, adapun yang pertama yang duduk di tengah, dia cenderung mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepadanya. Wa amal akhir, adapun yang kedua, fastahyallahu min, orang itu pemalu. Nggak berani umpama maju ke depan, walaupun mungkin masih ada celah yang kosong, pemalu akhirnya duduk di belakang. Ada tipikal yang seperti itu? Ada tuh. Di sini juga kalau umpamanya ngaji begini masih ada yang kosong, ada yang datang celewe di lawang, di Bang Barung. Tahu Bang Barung? Sekarang mah nggak ada lagi Bang Barung. Pokoknya di lawang Panto gitu. Padahal masih banyak yang kosong. Bisa masuk, celewe di dinya. Dia pemalu, Allah pun malu dari dia. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari majelis ilmu, Allah pun berpaling dari dia. Jangan abaikan Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah kamu di sana. Yang dimaksud taman surga apa? Majelis ilmu. Jangan diabaikan. Oh, ada yang ngaji. Cuek. Itu aja dianggap berpaling. Allah berpaling dari dia. Kebayang pas lihat majelis ilmu dibubarkan, dipersekusi. Lalu berhujjah dengan ayat Allah, Allah yang membubarkan mereka. Saya hanya alat yang digerakkan oleh Allah. Aduh, ini jelema. Membubarkan pengajian, takbir, Allahu Akbar. Kalau menjaga gereja, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Berkata mu'alif setelah mengutip hadis tadi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Fala yanbaghi lil insan ay yakuna mu'ridan an halaqatil ilmi.
wa an yata'allama fiha al-halal wal haram wal ahkam min al-wajib wal haram wal mandub wal makruh wal mubah wa man yastami'a ila ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini tidaklah layak bagi seseorang untuk berpaling dari halaqah ilmu, dari majelis ilmu. Tidak layak bagi seorang untuk tidak mau belajar yang halal, yang haram beserta hukum-hukum, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, yang haram. Tidak boleh berpaling dari mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Terkena dengan ayat yang selama ini kita bahas, wa man a'rada an dzikri fa innal lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Quran Sunnah yang dibahas dalam kajian, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Ayat ini, ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 28 tadi, yang isinya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdoa, berzikir, bertakarub, beribadah kepala pagi dan petang, hanya mengharapkan wajah Allah. Di dalam ayat ini terkandung, bukan tergantung. Wal ayatu fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara. Fa inna fi suhbatihi min al-fawaid ma la yuhsa. Di dalam ayat tersebut terkandung perintah bersahabat dengan ahli ibadah, bergaul dengan orang-orang yang baik, bermujahadah melawan hawa nafsu untuk tetap bersama-sama dengan ahli kebaikan. Sekalipun mereka ahli ibadah itu orang fakir, orang miskin, bergaulah dengan mereka karena dalam pergaulan dengan mereka itu banyak manfaat yang tidak terkira. Kita minimalnya akan terpengaruh dengan kebaikan mereka. Kita akan Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang baik di dunia sampai ke akhirat. Cintai mereka sampai mereka pun mencintai kita. Karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama orang yang dicintai sampai ke akhirat. Makanya kan pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Dijawab, ma'adadta laha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kata dia, la syai'a. Tidak ada yang aku siapkan. Illa uhibbullaha wa rasulah. Kecuali satu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta satakunu ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai sampai hari kiamat. Terdengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka ketika mendengar seseorang akan bersama orang yang dicintainya sampai di akhirat, kalau orang yang kita cintai itu Nabi, para sahabat, di akhiratnya pasti paling mulia levelnya. Kita akan bersama-sama. Fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Dan aku berharap aku akan bersama-sama mereka pada hari kiamat, sekalipun amalku jauh berada di bawah mereka. Itu salah satu di antara faedah
bergaul, bersahabat, bermuamalah dengan ahlul khair, ahli kebaikan, dengan orang-orang yang soleh. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mathalul jalisi salihis wassu kahamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan dengan orang yang salah, ahli ibadah dengan ahli maksiat. Perumpamaan kita bergaul dengan mereka seperti bergaul dengan orang yang membawa minyak wangi atau bergaul dengan disebut nafikhul kir. Nafikh itu orang yang suka meniup, kir itu sekarang sudah tidak ada. Perapian tungku yang biasa dipakai membakar besi. Sampai besi itu membara. Setelah itu ditakolan itu besi dibentuk apa? Kadang-kadang pedang, kadang-kadang sepatu kuda gitu ya. Namanya istal ya. Istal itu tempat pandai besi. Pandai besi mah orangnya. Nah, nama tempatnya istal ya. Istal. Sekarang sudah nggak pernah. Saya waktu kecil sekitar tahun 73, 74, 75. Belum pada lahir ya. Sebagian. Ada yang sudah dewasa saat itu, yang tua-tua. Saya tinggal daerah Maleber Utara. Masih banyak istal-istal tuh. Jadi saya lihat bagaimana tukang ini bikin pisau, bikin yang banyak pesan sepatu kuda. Karena saat itu masih banyak delman, andong. Bagaimana itu dibuat, dilihat. Jadi ada perapian. Jadi si apinya itu harus besar. Nah, dibakar besi di sana. Ada yang meniup-niupnya. Yang niup-niupnya bukan sama mulut. Monyong atau dan gak akan tertiup, tapi pakai alat. Nah, alatnya itu berupa apa? Ada tabung gitu, 2 gitu. Tabung itu dipasang paralon ke arah perapian. Oleh orang begini. Itu memompa, kayak pompa gitu kan. Cuma ini gede. Ngoprot kesan. Jadi hasil begini-begini menghasilkan angin dan ditiupkan ke perapiannya. Dan itu ditutup. Masuk tengah heab panas. Pertama begitu. Dan begitu sekali ditiup kadang-kadang percikan apinya muncrat atau bara yang dipukul-pukul itu juga muncrat melontarkan beberapa percikan api dari besi, bubuk-bubuk besi yang loncat. Kadang-kadang kena bajunya bolong, terbakar. Kadang-kadang ke kulit. Jadi orang yang kerja di sana tuh kulitnya tuh sudah sering kena itu. Kita ke sana nonton kahiji. Pertama, panas ngaheab ngoprot. Sauna itu. Kedua, bau besi terbakar. Nah, itu disebut nafikhul kir. Adapun kalau bergaul dengan minyak wangi, mungkin kamu diberi hadiah minyak wangi, parfum. Atau kamu beli dari dia. Minimal tidak diberi hadiah karena pelit umpamanya. Atau tidak membeli karena bokeh kitanya. Minimal kita mencium aroma wangi dia. Dan itu menguntungkan.
Adapun orang yang bergaul dengan peniup kir tadi, pertama mungkin pakaianmu akan bolong-bolong terbakar. Minimalnya kamu mencium baunya. Bau yang tidak enak dan mungkin berbahaya mungkin. Oksigen di sana juga terbakar. Yang kita hisap kadar oksigennya jauh berkurang. Mungkin merusak pernafasan, mungkin. Dan satu lagi yang tidak diterangkan dalam hadis ini, terkena hawa panasnya. Ngahayap begitu masuk ke sana teh, ya. Inilah perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang buruk. Mendapatkan keburukan, mungkin terbakar bajunya, mungkin minimalnya kita mencium bau yang tidak enak dan membahayakan paru-paru kita, dan kita memperoleh hawa panas dari perapian tersebut. Pokoknya terpengaruh kita oleh kawan bergaul kita. Makanya Nabi SAW wanti-wanti al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ayyukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul. Dengan siapa kalian berkawan. Di dalam ayat tadi surah Al-Kahfi, ayat yang ke-28 tadi, menyatakan yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah karena mencari wajah Allah. Fiha itsbatul wajhi lillah. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan tetapnya sifat wajah bagi Allah. Allah punya wajah, iya, Allah yang bilang begitu. Banyak ayat, contohnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Juga kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ini semua ayat menunjukkan Allah memiliki wajah. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan wajah makhluknya. Jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah makhluk dengan wajah makhluk lain juga jauh berbeda. Apanya yang berbeda? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya beda. Kalau sesama manusia wajahnya mirip-mirip. Coba dengan binatang lain. Dengan papatong. Tahu papatong? Capung. Punya wajah capung? Punya. Wajah kita dengan dia sama? Jauh beda. Apanya? Semuanya. Ukurannya, bahannya, fungsinya, semuanya beda. Mobil punya wajah? Punya. Jauh beda. Ya. Apalagi binatang lain, ular, ada wajahnya. Sama dengan kita, jauh beda. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda jauh. Apalagi dengan khalik. Laisa kamitslihi syai'un. Oh, kalau Allah punya wajah serupa dong dengan makhluk, balikan. Kalau Allah enggak punya wajah, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya wajah? Banyak. Contohnya apa? Ya benda-benda mati tidak punya wajah. Pohon, mana wajah pohon? Kalau rumah oke, ada depannya ya, pohon. Terus apa lagi yang tidak punya wajah? Angin. Mana wajah angin? Enggak ada. Itu makhluk. Jadi bukan begitu cara memahami sifat Allah. Wajib meyakini Allah punya sifat. Baik sifat dzatiyah ataupun fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang menunjukkan zat Allah. Allah punya wajah, punya mata, punya tangan, punya kaki. Karena Allah tetapkan itu dalam Al-Quran. Tapi wajib kita yakini
Wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, mata Allah tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu hancur binasa pada hari kiamat kecuali wajah Allah, maknanya illa dzal wajhi. Segala sesuatu hancur kecuali pemilik wajah, kecuali sang pemilik wajah. Bukan hanya wajahnya saja yang tidak hancur, seluruhnya. Oh, kalau wajahnya tidak hancur berarti tangannya, kakinya hancur? Enggak. Maksudnya illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki wajah karena Al-Quran menjelaskan begitu, hadis menerangkan begitu, para ulama menetapkan begitu. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa qawluhu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Adapun firman Allah yang berbunyi, jangan kalian palingkan wajah kalian dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Jangan berpaling, jangan meninggalkan ahli ibadah. Gabung bersama mereka. Makna ayat ini adalah hadza irsyadun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa irsyadu li ummati fi annahu yanbaghi lil insan ay yashabal akhyar wa yujalisuhum wa yasbiru nafsahu ma'ahum. Wa annahu la yanbaghi lahu ay yarkana ila ashabi dunya walladzina ghafalu anil akhirah walladzina sara amruhum furuta wa sarat ahwa'uhum taba'an lid dunya wa innama yalzamul akhyar wa yusahibuhum wa yusahibu ahli dzikri wal ilm hatta yastafida minhum. Ayat ini bimbingan bagi Nabi SAW dari Allah. Sekaligus bimbingan juga bagi umatnya, bagi kita. Isinya hendaklah setiap manusia bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bermajlis dengan mereka. Sabarkan dirinya bersama mereka. Dan tidak layak untuk cenderung kepada ahli dunia. Orang-orang yang Allah lalaikan hati mereka dari akhirat, mengejar dunia. Orang-orang yang urusannya lalai dari agama. Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Tinggalkan orang yang seperti itu, dekati ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu, agar kita oleh Allah dikumpulkan bersama-sama mereka. Ya. Inilah penjelasan di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari lelaki dulu. Mic tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga, kru dan para pemirsa. Mengenai menetapkan mengenai halo? Ya, halo juga. Mengenai penetapan sifat Allah, Ustaz, ada yang pernah Anda dengar ingin Anda tanyakan karena merupakan mungkin subhat bahwa tidak boleh langsung tidak boleh langsung ditetapkan sifat Allah seperti Allah punya Allah punya wajah dan lain-lain, tapi harus ditakwil dulu dalam ditakwil dulu katanya dari penyerupaan dengan makhluk. Dia juga menyebutkan salah satu hadis tentang Allah minta dijenguk gitu. Jadi kalau kita langsung maknai Allah sakit dan minta dijenguk, bagaimana?
harus ditakwil dulu karena dengan dalilnya salah satunya namanya Allah menyebutkan minta dijenguk. Sudah. Barakallahu fiik. Iya, ada yang mengatakan harus ditakwil sifat Allah. Ada? Iya ada. Siapa? Mu'tazilah. Aqlaniyun. Asy'ariyah mentakwil. Akibat dari takwil ta'til. Ta'til itu menolak sifat tersebut. Dan itu yang lebih berbahaya. Dari takwil ta'til. Wajah Allah ditakwil, makna wajah di sana umpamanya keridhoannya. Allah sendiri enggak punya wajah. Tuh. Agar apa? Agar tidak menyerupai makhluk. Dengan menyatakan Allah tidak punya wajah, dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada makhluk yang tidak punya wajah? Banyak. Allah punya mata. Oh, mata Allah di sana bukan mata, tapi ilmunya. Wajah ridho, mata ilmunya. Tajri bi ayunina. Perahu itu berlayar dengan tatapan mata kami. Allah yang menyebut dirinya punya mata. Oh, mata di sana ilmu. Karena kalau Allah punya mata, dianggap serupa dengan makhluk. Makanya Allah tidak punya mata. Kalau tidak punya mata, tidak serupa dengan makhluk? Serupa. Ada mata yang tidak punya. Ada makhluk yang tidak punya mata? Banyak. Dia ingin mensucikan Allah dengan cara yang keliru. Akhirnya dia menjerumuskan Allah kepada penyerupaan dengan makhluk yang lebih hina. Jadi dari takwil akibatnya ke ta'til. Mengingkari. Ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh mentakwil sifat Allah karena mentakwil sikap bahasa gaulnya ini. Sikap sotoy terhadap Allah. Sok tahu. Allah sudah menerangkan segamblang mungkin tentang sifat dirinya. Ditolak, ditakwil kepada makna lain. Adapun di berdalil takwil itu dengan hadis Allah minta dijenguk, Allah disebutkan lapar gitu ya. Itu takwil. Karena itu penjelasan dari diri Allah sendiri. Allah berfirman kepada Bani Adam itu di akhirat. Yabna Adam. Wahai anak Adam. Ini hadis panjang tapi langsung kita ke intinya. Kata Allah, kuntu maridhan falam ta'udhu. Amma alimta in uddani wajadtahu. Kata Allah, kuntu maridhan falam ta'udni. Wahai Bani Adam, dulu aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Anak Adam itu kemudian menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, padahal engkau penguasa semesta alam. Lalu Allah menjelaskan, nah ini penjelasan Allah tentang makna menjenguk Allah. Allah sendiri yang menjelaskan, bukan kita. Kata Allah, amma alimta anna abdi kana maridan falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi kata Allah, bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh sakit. Tapi kamu tidak melayatnya. Apabila kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Ini penjelasan Allah sendiri, tafsiran Allah sendiri tentang ucapannya. Wa sahibul kalam a'la bimakna kalamihi. Pemilik ucapan lebih tahu maksud makna dari ucapannya. Dan itu ucapan Allah, Allah jelaskan sendiri. Adapun umpamanya kalau Allah menerangkan dirinya lalu tidak dijelaskan, berarti itu sudah gamblang.
Sudah jelas, tak perlu penjelasan lagi, apalagi ditakwil oleh kita kepada makna lain berdasarkan otak kita. Kalau tadi Allah yang menerangkannya. Maksud dari melayat Allah. Dari sinilah bahayanya takwil. Dan ini berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa terbesar adalah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hanya dengan ra'yu, ya. Jadi intinya wajib bagi kita menetapkan sifat Allah seperti sifat yang Allah terapkan untuk dirinya sendiri. Kalau memang semua sifat Allah dianggap serupa dengan makhluk lalu ditolak, ditakwil, itu bahaya. Seperti Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk ada yang mendengar dan melihat? Ya, kita mendengar. Lafadznya sama. Innallaha kana sami'an basira. Wa ja'alnahu sami'an basira. Dalam surah Al-Insan, ya. Walaqad khalaqnal insan. Terus di akhir ayat ini wa ja'alnahu sami'an basira. Dan aku jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Innallaha kana sami'an basira. Allah mendengar dan melihat. Kita mendengar dan melihat, Allah mendengar dan melihat. Lalu kita tolak, enggak, Allah enggak mendengar, enggak melihat. Kalau mendengar, melihat sama dengan orang, gitu kan? Kita balikan. Kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, enggak sama dengan makhluk? Sama. Ada makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat? Ada banyak. Diserupakannya dengan makhluk yang lebih hina, yang lebih rendah. Jadi cara memahami sifat Allah, Allah mendengar, Allah melihat. Tapi cara mendengar, cara melihat Allah tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Makhluk dengan makhluk juga berbeda, mendengar dan melihatnya. Allah mengetahui, kita mengetahui, ya mengetahui. Tapi beda caranya dan hakikatnya, serta kualitas pengetahuannya. Kita dengan semut aja beda cara mengetahui di mana ada gula. Kita mah tahu ada gula itu harus dilihat ya. Oh itu, dan dirasakan dulu. Siapa tahu ada yang mirip dengan gula, umpamanya pecin. Enggak ada yang kayak gula tapi bukan makanan. Tawas apa? Tawas. Dibubuk gula, campurkan karena kopi, mati. Dilihat bentuknya sama, dirasa dulu. Kalau asin, oh berarti garam. Kalau panas, oh berarti tawas. Di kita aja gulanya bubuk. Di Eropa mah gula pasir itu bentuknya dadu. Sebesar dadu juga, kotak gitu. Jadi kalau umpamanya beli gula, bukannya tapi di dusan, dus kotak. Dilihat ya, nah si dadu ya, padahal gula dibentuk seperti dadu. Kita mah harus melihat dan merasakan dasirema tuh. Gula di mana semutnya nggak ada, pas gula mawur pabalatak torjol sirem. Bagaimana cara semut mengetahui itu berbeda dengan cara kita mengetahui adanya gula. Beda makhluk dengan makhluk. Semut tidak harus melihat dan merasakan dulu untuk tahu ada gula. Ya, gimana cara semut mengetahui adanya gula? Duka. Wallahu a'lam. Mungkin semut punya antena. Si gula itu umpamanya memiliki macam gelombang atau sinyal ditangkap. Oh ada gula kawan-kawan, beringat dadinya. Apakah begitu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas cara mengetahui, cara melihat, cara mendengar makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi dengan Khaliq. Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Apakah dihitung berpaling dari Allah?
apabila tidak mendatangi majelis ilmu karena ustadznya memiliki cara penyampaian yang monoton. Nyindir nih. Kayak baca buku dan membosankan dan susah dicerna, syukron. Tapi ustadz lain didatangi. Iya, selama ustadz tersebut layak untuk diambil ilmunya, datang, biasakan. Biasakan kita tertarik dengan isi ilmu, bukan cara penyampaian sang ustadz. Tahu nggak, banyak ulama masyayikh dulu sampai sekarang, cara penyampaiannya bikin ngantuk. Bikin apa? Bosan, monoton. Kalau kita istifadah ngambil faidah dari retorikanya, khitabahnya, cara penyampaiannya, dijamin nggak akan mau duduk di majelis seperti itu. Tapi kalau yang kita ambil ilmunya, tidak peduli bagaimana menyampaikannya, tertariknya kita kepada ilmunya, tidak akan ngantuk, tidak akan bosan, karena jiwa kita, pikiran kita masuk kepada isi ilmu yang diterangkan. Pernah dengar nama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ammar? Pernah tabligh akbar di mana? Di Istiqlal. Yang hadir banyak atau sedikit? Tidak banyak. Banyak banget, sampai berapa tingkat? 5 tingkat? Penuh, ratusan ribu yang hadir. Bagaimana penyampaiannya? Monoton. Membosankan, iya. Beliau punya majelis di Masjid Nabawi. Setiap ba'da maghrib sampai isya kalau di luar Ramadan. Setiap ada maghrib sampai isya dan ba'da subuh. Kalau Ramadan ba'da subuh. Yang hadir itu terbanyak dibanding syekh lain. Padahal retorikanya begitu, monoton, seperti membaca. Tapi yang hadir jauh lebih banyak. Adapun yang lain retorikanya bagus, tapi lebih sedikit. Kenapa? Dilihat orang-orangnya. Ketika saya lihat orang yang hadir di majelis Syekh Abdul Razak, itu rata-rata para masyayikh lagi dan para mahasiswa, mungkin S2 dan S3, minimal S1 ada. Semuanya membuka buku karena membahas kitab. Membahas sebuah kitab yang saat itu dibahas. Semuanya bukan khusyuk mencatat. Padahal monoton. Adapun yang sana nggak ada yang mencatat. Fokus mendengarkan. Dan tertarik dengan retorikanya. Tapi sedikit. Jadi fokuslah, yang kita butuhkan bukan retorikanya, tapi apanya? Ilmunya. Jadi ketika mendengar penjelasannya yang lebih mendalam, terus penjiwaan terhadap materi. Ya. Itu lain sampainya ke hati. Monoton, datar, nggak ada fluktuasi nada gitu. Monoton, datar. Tapi mendengar penjelasannya yang mendalam begitu, tidak bosan. Karena kita fokus kepada ilmu, bukan kepada retorika. Biasakan seperti itu. Bukan karena retorikanya, tapi karena apanya? Ilmunya, penjelasannya. Ya, insya Allah tidak akan bosan. Ustaz, dari An-Nafi Ustaz. Iya. Bagaimana menyikapi suami yang pemarah? Ini bukan pertanyaan, tapi curhat. Mungkin suaminya ada ikut tuh itikaf. Nanti pulang berantem. Kamu ya yang nanya ke Ustadz ya. Nyindir saya itu. Bagaimana menyikapi suami yang pemarah? Pertama, usahakan jangan buat dia marah. Suami marah pasti ada sebab. Nah, bukan orang gila, marah
kesal kepada istrinya atau kepada anaknya, berupayalah untuk tidak bikin masalah, tidak mengundang kemarahan suami. Jangan kecewakan dia. Itu yang pertama. Kedua, kalau marah pasti ada sebab karena kesalahan kita. Akui kita salah, minta maaf. Yang membuat orang lain marahnya tambah menjadi-jadi adalah ketika kita berbuat salah, kita ngeyel di atas kesalahan. Gengsi mengakui kesalahan, gengsi minta maaf. Itu yang lebih bikin kesal dibanding kesalahan dia. Orang berbuat salah wajar, normal. Namanya juga manusia. Manusia itu al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempatnya kesalahan dan kelupaan. Berbuat salah sekali, 2 kali, 10 kali, sesoleh apapun ya wajar. Yang tidak wajar, yang bikin emosi setelah salah, gengsi mengakui, gengsi minta maaf. Itu yang bikin kesal. Tapi kalau umpah kita salah, terus suami marah, langsung akui, aduh saya salah, mohon maaf. Saya janji tidak akan mengulang lagi. Dijamin dah kemarahannya hilang. Saat itu minimal berkurang, gak akan ngomel-ngomel terus. Suami saya kalau marah itu sekali kesalahan marahnya 3 hari. Keempat baru senyum lagi. Mungkin karena itu tadi, bikin kesel dan tidak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf. Itu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama jangan bikin dia marah. Beritahukan anak-anak jangan bikin masalah. Bapakmu tuh kalau marah tuh gitu. Pokoknya kasih tahu dan kita jangan berbuat salah. Kasih tahu anak-anak kalau berbuat salah, akui salah, minta maaf. Ya, bila perlu rangkul suaminya dan dihibur dengan kelemah lembutan, insya Allah lulus seketika itu juga. Ini yang kedua, cara yang kedua. Cara yang ketiga, mungkin kalau sudah karakter pemarah ya, diingatkan, dinasihati tentang buruknya sifat pemarah. Orang yang bertakwa itu orang yang jauh dari sifat pemarah. Sampai oleh Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarahnya. Padahal dia bisa melampiaskannya. Salah seorang cucu Nabi SAW memiliki hamba sahaya. Dia membawakan air panas, mungkin teh panas gitu untuk tuannya. Qadarullah jatuh. Dan tekoknya itu menimpa kaki tuannya dalam keadaan panas, terluka dan panas. Marah tuan, sampai memerah wajahnya. Tapi hamba saya ini tahu ini cucu Nabi SAW, orang soleh. Langsung dibacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Lagi marah dengar ayat itu langsung diam dia. Lalu dia berkata, qad kadzamtu ghaidhi, aku telah tahan amarahku. Lalu hamba saya ini melanjutkan ayatnya wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu orang yang suka memaafkan manusia. Lalu dia langsung terduduk lalu bilang, ya saya maafkan dosa kamu. Lalu orang itu meneruskan bacaannya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu dia berkata, anta hurrun liwajhillah. Sekarang kamu bebas. Tidak lagi menjadi budak, merdeka. Bebas tuh. Orang bertakwa lagi marah dibacakan ayat, itu langsung dia itu luluh. Ibarat kapas kaibunan. Kapas tahu? Kaibunan itu terkena embun, udah
nggak bisa kemana-mana, nggak bisa terbang berat, cek, langsung dia diam. Nah seperti itu. Kasih nasihat, bacakan ayat. Kalau kita, tapi cari momen yang pas. Jangan lagi marah dikasih ayat, ngamuk dia tambah ngamuk. Nggak momennya. Lagi marah, jangan memberi nasihat, apalagi membacakan ayat, dikhawatirkan, dia mengingkari ayatnya. Udah jangan bawa ayat. Bisa begitu, karena apa? Marahnya. Bisa kufur nanti dia. Kalau dalam keadaan normal bisa kufur. Jangan bawa ayat. Jangan bawa syariat. Bisa begitu nanti. Tunggu sampai dia reda. Setelah reda baru sampaikan. Kalau khawatir kita ingin menyampaikannya menimbulkan masalah lagi. Ajak sesering mungkin ke pengajian. Semoga itu menjadi hidayah. Bila perlu tanyakan seperti ini. Wah, mumpung ada suami saya, tanya ke Ustadz tuh, bagaimana sifat pemarah, dikit-dikit marah, bagus apa buruk? Kata Ustadz tidak bagus, tidak buruk, tapi buruk banget. Semoga itu penjelasan jadi hidayah bagi orang itu ya. Wallahu a'lam. Tentang orang yang beriman dihisab ketika berduaan dengan Allah. Apakah hamba itu melihat Allah? Ketika hisabnya tidak. Hanya bisa melihat Allah di surga. Kalau ke surga. Kalau ke neraka tidak. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sumringah. Cerah wajahnya, bahagia karena bisa melihat Allah. Itu di surga. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, surah Al-Mutaffifin. Enggak. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Ini untuk orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menunjukkan orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Adapun pada waktu proses hisab tidak ada yang melihat Allah. Dan apakah dosa-dosa dibongkar sedetil mungkin? Iya, sedetil-detil. Yauma tubla as-sarair. Ketika Allah mau, kata Nabi SAW, inna allaha sayukhrisu rajulan min ummati yawmal qiyamah. Allah ingin membebaskan salah satu dari umatku pada hari kiamat. Orang itu dipanggil, setelah itu dipanggil Allah tutupkan sater, penghalang, gordeng, hijab. Hanya dia dengan Allah. Orang lain tidak lihat, tidak tahu. Lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba wa kadza wa kadza fi yaumi kadza? Apakah kamu mengakui kamu berdosa ini pada hari ini? Terus semua dosa yang pernah dilakukan diungkit. Dia menjawab, bala ya Rabbi, iya saya akui. Sampai dia menyangka dirinya akan binasa. Karena dosa-dosa yang diungkit banyak. Dan itu masih dosa kecil, belum dosa besar. Sehingga dia merasa, saya binasa, babak belur ini diazab. Allah menyatakan qad satartuha laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu bagimu ketika di dunia, aku rahasiakan, tidak dibongkar, dan pada hari ini aku ampuni semua dosamu. Jadi memang dosa-dosa diungkit, tapi untuk orang mukmin yang dapat maghfirah dari Allah, di dunianya itu dosa dirahasiakan, tidak dibongkar, tidak diekspos, tidak banyak diketahui orang, dan di akhirat diampuni. Ya, tidak semua bernasib seperti itu yang beruntung. Ada yang dibongkar dan diazab banyak. Hanafi ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz.
Bagaimana bersabar memanfaatkan waktu di akhir bulan Ramadan? Yang dimaksud sabar, habsun nafsi, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari berkeluh kesah ketika memperoleh musibah. Menahan diri dari mencakar pipinya, menjambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya ketika dapat musibah. Menahan diri dari ucapan-ucapan yang buruk. Ini salah satu di antara jenis sabar. Sabar terhadap takdir yang buruk. Kedua, sabar di atas ketaatan. Artinya apa? Istiqamah, continue di atas ketaatan. Banyak godaan untuk berhenti dari ketaatan. Godaan lelah, capek, jenuh, dan seterusnya. Godaan ingin menikmati kenikmatan dunia seperti banyak orang, itu godaan. Tapi dia tetap istiqamah, sabar di atas ketaatan. Tidak tergiur oleh kesenangan orang lain, tidak terayu untuk berhenti karena lelah, tapi terus continue. As-sabru fit ta'ah, sabar di atas ketaatan, artinya continue terus menerus di atas ketaatan, sekalipun dia harus banyak berkorban, sekalipun banyak godaan, banyak rayuan yang mengajak dia berhenti dari ketaatan tersebut. Paksakan diri kita. Ibarat kita lomba maraton. Pas 100 meter menjelang garis finish, semua peserta ngapain? Sprint, ya enggak? Sprint dia. Tidak ada yang pas 100 meter, jalan lulus. Tidak ada. Tapi dia kerahkan sekencang mungkin. Tadinya larinya biasa maraton. Pas 100 meter lagi, sampai menuju garis finish. Karena apa? Enggak lama lagi kok. Tinggal beberapa langkah lagi gitu. Kerahkan semua, lebih baik pas sampai di garis finish pingsan, tapi juara. Daripada lelah, takut pingsan, akhirnya jalan kaki. Atau kabocot. Juara terakhir. Ramadan ini sebentar lagi. 3-4 hari lagi. Kerahkan segenap kemampuan kita. Sprint aja. Agar kita juara. Walaupun harus mengerahkan semuanya. Walaupun sampai di garis finish langsung jatuh. Kan ada ya. Para pelari sampai di garis finish langsung ngagoler gitu. Tapi juara. Ngagoler juga sambil senyum gitu. Kebayang tuh juara piala ya. Dan pasti hadiah. Dan pasti populer. Mungkin ekspresi wajahnya dia tuh sedang disorot oleh kamera. Dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kalau olimpiade bukan tingkat RT. Jadi yang dimaksud dengan sabar di atas ketaatan adalah continue terus menerus melanjutkan ketaatannya, memaksakan diri untuk itu sekalipun banyak godaan yang menyuruh dia berhenti dari ketaatannya. Cukup ya sampai di sini. Untuk hari ini kajian dipajukan lagi sampai jam 8 lagi ya. Jam 8 sampai jam setengah 10 kira-kira. Adapun ba'da asar tetap insyaallah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.